Saudara, pilot Susi Air Philip Mark Mertens bebas dari penyanderaan kelompok kriminal bersenjata Papua. Proses pembebasan yang berlangsung selama 19 bulan tak lepas dari peran tim negosiator yang berkomunikasi dengan KKB Papua. Lalu seperti apa kisah perjalanan panjang negosiasi pembebasan pilot Susi Air ini? Berikut wawancara jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dengan negosiator pembebasan pilot Susi Air yang juga mantan Bupati Nduga Edison Gwijangke. Drama 19 bulan penculikan pilot Susi Air Philip Mark Mertens akhirnya usai. Tim negosiator dari Indonesia bersama dengan kelompok kriminal bersenjata berhasil menyepakati untuk kemudian membebaskan Philip Mark Mertens kembali ke keluarganya. Seperti apa kisah di balik proses negosiasinya? Sudah bersama saya dengan mantan penjabat Bupati Nduga, Bapak Edison Gwijangke yang sekaligus tim negosiator pembebasan Philip Mark Mertens. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Terkait dengan pembebasan ini, kan kita tahunya sudah bebas, tiba-tiba sudah bebas. Proses negosiasi panjangnya juga sangat intens. Sebenarnya kronologi detail hingga kemudian sampai ke kesepakatan pembebasan di tanggal 21 September 2024 lalu itu seperti apa? Juga hari ini saya lihat ada sehubungan dengan penahanan pilot ini, ada keadaan sedikit terancam. Masyarakat ini bingung nih. Ini trauma bahwa kalau akan terjadi. Pemerintah merasa tidak sabar karena penahanan pilot ini waktunya berjalan, rasa lama. Sementara harapan dari negara Selandia Baru sebagai yang punya warga dari ini mengharapkan pilot ini segera dibebaskan. Melihat fenomena ini, masyarakat juga takut. Oleh sebab itu, saya diskusi dengan teman ini, bagaimana apa yang bisa kita lakukan? Kalau seandainya kita tidak ambil langkah konkret, bisa saja masyarakat kita ini banyak yang bisa korban. Di tanggal 21 September itu Pak, ketika pembebasan kemudian disepakati, apa yang terjadi sebenarnya di lapangan ketika Bapak bernegosiasi, kemudian melaporkan ke Polsek, kemudian akhirnya dijemput, itu seperti apa Pak? Bagaimana pilot ini masih sehat, masih hidup atau tidak? Karena 6 bulan orang tidak dengar, tidak lihat, tidak kabar. Progresnya masih ada atau tidak? Kami sampaikan pada saat Desember itu, tanggal 15. Pilot ini masih hidup atau tidak? Jangan-jangan sudah mati, baru saya katakan atau tidak, pilot masih aman karena dikawal oleh gereja, dijaga baik oleh masyarakat. Jangan-jangan sudah mati, baru saya katakan. Coba bagaimana? Masih ada atau tidak? Kalau masih ada, tolong progresnya tampilkan. Karena kami tidak diizinkan ketemu. Tidak bisa. Jadi, oke, kalau begitu, nanti saya akan tampilkan Pak Eka bilang. Akhirnya tanggal 15 saya bicara, tanggal 22 Desembernya gambar pilot keluar. Ya. Kemudian sampai di tanggal 21 September, gimana Pak? Akhirnya disepakati. Masyarakat lagi, maka tidak izinkan daerah mereka ini pakai untuk pembebasan pilot. Takut nanti kalau selesai ini ada operasi terjadi dari pihak TNI. Mereka takut. Mereka larang, harus kamu keluar dari sini ke tempat yang dimana pilot ditahan. Oke, terus dari intern Kodat apa namanya, ada 1-2 batalion tertentu yang keberatan untuk pembebasan itu. Ada halangan, akhirnya menahan diri di situ untuk menjaga, mengawal keadaan, perintahkan orang kepercayaannya, yuk ke guru, dan kamu ambil langkah-langkah untuk pembebasan. Kami tim dikasih tahu juga kamu masuk untuk eksekusi keluar. Hal itu terjadi tanggal 27, kami ingin ketemu pilot. Minta izin mereka untuk ketemu pilot. Karena batalion yang jaga pilot ini, kami harus minta dia untuk izinkan kami ketemu. Termasuk dia harus minta izin ke Pak Eka. Akhirnya tanggal 17 kami diizinkan waktu untuk ketemu dia, pilotnya. Ternyata pilot dalam keadaan sedikit baik, tapi ada sedikit pucat, sudah sedikit lemah, kurus. Akhirnya kami kasih tahu di situ bahwa kita berdoa saja, mudah-mudahan waktu Tuhan tidak terlalu lama untuk Anda bisa kembali bergabung ke keluarga.
Saudara Kompas TV, bahwa kemudian pembebasan pilot Susi Air Philip McMurtry ini bisa menjadi salah satu momen bela kemanusiaan yang akhirnya terwujud atau disepakati. Tapi kemudian dampak jangka panjang yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah adalah pembangunan sumber daya manusia dan juga pembangunan infrastruktur di kawasan Papua. Alvania Rizky, Febri James, Roy Ilman, Kompas TV, Jakarta. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dilaporkan ke polisi terkait pertemuannya dengan Eko Darmanto, mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta yang berstatus tersangka kasus korupsi dan pencucian uang. Kami diskusikan ini usai jeda berikut.